Kisah ini merupakan lanjutan dari cerita di video sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Sung Suho yang mengaktifkan skill pasifnya, membuat kekuatannya meningkat cukup drastis. Sehingga dia mampu untuk menandingi kekuatan dari Igris. Mampukah Sung Suho mengalahkan Igris kali ini? Mari kita ikutin perjalanannya. Let's go! Setelah meningkatkan kekuatannya, Sung Suho mampu menyerang balik Igris. Dengan pukulan bertubi-tubi, Sung Suho menghajar Igris yang hanya bisa bertahan. Sung Suho terus melancarkan pukulannya, tanpa memberikan waktu bagi Igris untuk menyerang balik. Setelah memberikan serangan bertubi-tubi, Sung Suho mengakhirinya dengan pukulan pamungkas yang tepat mengenai Igris. Igris pun terpental cukup jauh setelah menerima pukulan dari Sung Suho. Terlihat seluruh tubuh Igris mulai retak, setelah menerima pukulan dari Sung Suho. Igris mengakui kekuatan yang dimiliki Sung Suho. Potensi kekuatan yang sangat luar biasa, yang ada dalam dirinya. Keturunan dari sang monark dan ibunya yang mantan hunter kelas S, memang sangat luar biasa. Walaupun kekuatan monark yang diwariskan dalam dirinya masih disegel, tetapi dia mampu menunjukkan kekuatannya sendiri yang sangat kuat. Serangan pamungkas pun dilancarkan oleh Sung Suho, untuk mengakhiri pertarungan yang sangat melelahkan ini. Igris menerima kekalahannya dengan senang hati, karena melihat tuan muda sudah berkembang dengan sangat cepat. Anak dari sang monark memang luar biasa, kelak kekuatannya pasti akan melebihi dari ayahnya. Sung Suho pun berteriak lega, karena sudah memenangkan pertarungan yang berat ini. Level dari Sung Suho pun naik drastis, setelah mampu mengalahkan bos gate. Setelah bos gate dikalahkan, pintu keluar gate pun terbuka. Sung Suho pun langsung memutuskan keluar dari gate itu, karena sudah sangat lelah. Tetapi sesaat setelah melewati gate itu, Sung Suho terlihat terkejut. Ternyata pintu gate itu bukanlah jalan untuk kembali ke dunia nyata, melainkan memasuki gate yang lainnya. Saat ini, Sung Suho sedang memasukin gate kota yang terbakar. Baru juga masuk gate, Sung Suho langsung disambut oleh Cerberus, yaitu anjing berkepala 3. Mereka pun bertatapan mata, saling mengukur kekuatan dari musuh mereka. Dengan tatapan yang mengerikan, Sung Suho berjalan mendekati Cerberus. Cerberus mulai mengeluarkan keringat dingin, karena merasa takut dengan tekanan yang dikeluarkan Sung Suho. Dan di luar dugaan, Cerberus itu hanya mematung saat Sung Suho melewatinya. Sung Suho sampai berpikir, mungkin Cerberus itu hanya patung pendukung dalam gate ini. Setelah Sung Suho berjalan, dia menemukan pintu masuk yang kemungkinan menuju ruangan bos gate. Sung Suho tanpa pikir panjang membuka pintu itu, dan setelah dibuka ternyata ada pintu lagi di ujungnya. Dan setelah membuka pintunya lagi, Sung Suho menemukan gate yang seluruh kotanya terbakar. Tak hanya itu, di sana juga terdapat banyak sekali monster yang berukuran sangat besar. Tetapi dengan kemampuannya saat ini, Sung Suho tidak merasakan takut sedikit pun. Dalam sekejap, dia sudah membunuh semua monster yang ada di hadapannya. Sung Suho sendiri malah merasa bingung, kenapa jadi segampang ini baginya untuk membunuh para monster itu. Dia sekarang malah cosplay menjadi Saitama dalam serial One Punch Man. Dia bisa mengalahkan musuhnya hanya dalam sekali pukul. Dengan sangat mudah dia melewati lantai 10, dan sekarang sudah masuk ke lantai 20. Dengan muka bosannya yang mirip Saitama, dia melangkah dengan mudah melewati lantai 30. Sampai akhirnya dia menemukan bos gate di lantai 50, dan dia berharap monster kali ini tidak akan mati dalam sekali pukul. Tetapi ternyata sama saja, bos lantai 50 itu dengan sangat mudah dikalahkan oleh Sung Suho. Sung Suho menaiki tiap lantainya dengan sangat cepat, tanpa hambatan yang berarti. Dia pun memberikan tantangan kepada dirinya sendiri, untuk menyelesaikan gate ini dalam waktu 1 jam. Semua monster akhirnya sudah dikalahkan, dan Sung Suho memasuki lantai yang ke-100, dia berharap menemukan monster yang kuat di lantai 100 ini. Sung Suho pun terlihat terkejut,
setelah melihat monster yang sudah menunggunya. Ternyata monster penunggu lantai 100 adalah Esil, teman dari Hunter Sung Jinwo. Tetapi karena tidak mengenalnya, Sung Suho langsung menyerang Esil, yang dianggapnya bos gate ini. Tetapi Esil langsung menyerah, karena dia memang tidak berniat untuk bertarung dengan Tuan Muda. Esil sangat kagum melihat kemampuan Tuan Muda, yang dengan mudah menaklukkan gate kota terbakar ini. Bahkan sang monark, dulu sangat kesusahan untuk menaklukkan gate kota terbakar tersebut. Sung Suho pun bingung dengan omongan dari Esil, karena dari tadi dia membicarakan monark atau Tuan Muda. Esil kemudian memperkenalkan dirinya dengan resmi, saat ini klan Radiru yang menguasai gate ini, dan Esil yang ditugaskan menjaga lantai 100. Sung Suho merasa kecewa, karena setelah melewati 100 lantai, dia tidak menemukan apapun yang membuatnya terhibur. Karena sudah berhasil sampai di lantai 100, Esil pun mengundang Sung Suho untuk bertemu dengan Raja Klan Radiru. Di sana, Raja Klan sudah menyiapkan jamuan untuk menyambut Tuan Muda. Tetapi pintu gate baru tiba-tiba muncul, bisa jadi itu pintu gate yang menuju dunia nyata, atau malah pindah ke gate lainnya lagi. Sung Suho pun memutuskan untuk langsung pergi, dan menolak tawaran perjamuan itu. Sung Suho bilang, akan menikmati jamuan itu di waktu yang akan datang. Esil pun tidak bisa memaksa Sung Suho untuk tetap tinggal, jadi dia membiarkan Sung Suho pergi. Tetapi tiba-tiba Esil mengingat perkataan Sung Jinwo dahulu. Sung Jinwo dulu juga mengatakan hal yang sama dengan Sung Suho, tetapi sampai sekarang Sung Jinwo belum pernah berkunjung lagi ke situ. Sebelum pergi, Sung Suho mengatakan akan selalu mengingat Esil. Esil pun terkejut, dan itu membuat pipinya menjadi merah. Sung Suho pun memasuki pintu gate itu, dan berharap itu jalan untuknya pulang. Tetapi seperti dugaannya, ini adalah pintu gate yang menghubungkan dengan gate lain. Kali ini kawanan monster semut sudah menunggunya di depan pintu masuk gate. Sung Suho terlihat geli melihat begitu banyak pasukan semut yang ada di hadapannya. Sung Suho sudah berhasil mengalahkan banyak semut yang ada di hadapannya. Tetapi di luar dugaannya, Sung Suho lari dari kerumunan pasukan semut yang tidak ada habisnya itu. Lari pun percuma, karena itu hanya akan buang-buang waktu dan tenaga. Sung Suho pun berbalik, dan menghabisi monster semut yang dari tadi mengejarnya. Level Sung Suho meningkat dengan cepat, karena saking banyaknya monster semut yang sudah dia bunuh. Saat ini level Sung Suho sudah mencapai level ke-94. Sung Suho akhirnya mampu menghabisi semua prajurit semut yang ada di luar. Dia pun akhirnya menemukan pintu, yang kemungkinan menuju ruangan bos gate. Sung Suho pun memasuki ruangan tersebut, dan terlihat ruangan tersebut begitu luas. Bos dari gate semut seperti yang kita kira semua, yaitu Raja Rantai Makanan Beru. Beru tanpa sepatah kata pun, berjalan mendekati Sung Suho. Tetapi Sung Suho bingung, melihat Beru yang terlihat menangis. Dengan air mata yang terus mengalir, Beru pun menyerang Sung Suho. Kecepatan mereka seimbang, dengan semua serangan Beru mampu ditepis oleh Sung Suho. Cakar tajam Beru mengarah tepat ke wajah Sung Suho, tetapi lagi-lagi mampu dihindari. Kali ini giliran Sung Suho yang melancarkan serangannya. Tendangannya tepat mengenai perut Beru. Beru mencoba membalas serangan itu dengan cakarnya yang tajam. Tetapi karena rasa sayang Beru kepada Tuan Muda, Beru tidak tega untuk melukai Tuan Muda. Serangan Beru yang terhenti itu, langsung dibalas dengan pukulan oleh Sung Suho. Beru mencoba membalas serangan Sung Suho, dan lagi-lagi kesempatan itu dia buang, karena rasa sayangnya kepada Tuan Muda. Sung Suho kembali memukul Beru, dengan perasaan bingung sama sikap musuhnya. Beru yang terluka, langsung menyembuhkan diri dengan skill yang dia miliki. Dengan air mata haru yang masih mengalir, Beru kembali menyerang Sung Suho. Kali ini serangan Beru mampu dihindari dengan baik oleh Sung Suho. Di serangan berikutnya, lagi-lagi Beru menghentikannya, karena Beru tidak mau melukai Tuan Muda. Kesempatan itu diambil Sung Suho dengan memukul Beru lagi. Walaupun terkena pukulan dari Sung Suho, Beru merasa sangat bahagia. Setelah terkena pukulan itu, Beru menjerit kesakitan. Setelah itu Beru berpura-pura sempoyongan saat berdiri. Dan tak lama setelah itu, Beru pun terjatuh dan mematikan dirinya sendiri. Sung Suho terlihat sangat heran, karena monster yang dikiranya kuat malah langsung mati dengan pukulannya yang biasa.
Sebelum lenyap pun, Beru masih memperhatikan Sung Suho dengan air mata bahagianya yang masih terus mengalir. Setelah mengalahkan bos gate Beru, pintu gate baru lagi-lagi muncul. Sung Suho ragu untuk memasuki gate tersebut, karena pasti itu akan menghubungkan dengan gate yang lainnya lagi. Apalagi saat ini Sung Suho sudah mencapai level 99, jadi monster yang akan menunggunya pasti akan sangat kuat. Tetapi karena tidak ada pilihan lain, jadi Sung Suho memutuskan untuk memasuki gate tersebut. Dan siapa sangka, di gate kali ini monster yang sudah menunggu adalah monster ras naga dan ras raksasa. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung maju untuk menghadapi semua monster tersebut. Sung Suho bisa mengalahkan monster-monster dengan ukuran yang sangat besar tersebut. Tetapi anehnya, walaupun Sung Suho berhasil membunuh monster itu, level Sung Suho tidak naik seperti di gate-gate sebelumnya. Apa karena level 99 adalah level maksimal yang dimiliki tubuhnya? Atau memang harus mengalahkan monster yang levelnya di atas 99, baru bisa naik level lagi? Walau dipikir bagaimanapun, Sung Suho tidak menemukan jawaban yang pasti. Jadi untuk sekarang, yang terpenting dia fokus dalam bertarung agar tidak mati dalam pertarungan kali ini. Semua ras monster sepertinya ada di gate ini, dan kali ini monster beruang yang menyerang Sung Suho. Tetapi dengan mudah Sung Suho mengalahkan beruang itu, dan monster yang ada di atasnya. Tidak ada waktu istirahat untuk Sung Suho. Setelah mengalahkan satu monster, monster yang lain akan langsung muncul untuk menyerangnya. Kali ini ras naga merah yang datang untuk menyerangnya. Beruntung Sung Suho mampu menghindari serangan tersebut. Tetapi setelah itu, Sung Suho terlihat sangat panik setelah melihat apa yang ada di atas kepalanya. Di langit, sudah terdapat puluhan naga bersama monster yang berukuran raksasa sedang menaikinya. Salah satu naga dengan satu monster yang menaikinya, menyerang Sung Suho yang ada di bawah. Sung Suho mampu menghindari serangan naga itu, dan balik menyerang monster yang ada di punggung naga. Dan setelah itu, Sung Suho meloncati setiap naga dengan langsung membunuh setiap monster yang mengendarai naga tersebut. Setelah berhasil mengalahkan monster itu dan para naga, Sung Suho sudah disambut oleh monster yang lebih kuat. Kali ini monster yang menyambutnya adalah ras Titan. Monster yang sebelumnya mau menguasai bumi, tetapi malah menjadi anak buah Sung Jinwo. Bos dari semua para Titan itu langsung muncul. Setelah 30 tahun yang lalu dikalahkan oleh Sung Jinwo, kini dia akan menunjukkan kelayakannya menjadi salah satu pasukan bayangan terkuat yang dimiliki rajanya. Dia akan menunjukkan, kalau dia tidak akan kalah dengan komandan yang lain seperti Beru, Igris, ataupun Komandan Tus. Tetapi belum selesai bos Titan itu berbicara, Sung Suho langsung membunuhnya hanya dalam sekali pukul. Setelah itu, giliran anak buah para Titan itu dihancurkan oleh Sung Suho. Setelah berhasil mengalahkan pasukan dari ras Titan, terlihat Komandan Tus muncul dengan tongkat sihirnya. Serangan pun dilancarkan oleh Tus, yang mampu mengenai Sung Suho. Sung Suho merasakan tekanan yang sangat kuat, yang membuat tubuhnya terdorong. Terlihat Komandan Tus berada di langit, dengan lingkaran sihir yang ada di bawah dan di atasnya. Komandan Tus memperbesar kekuatan sihirnya yang diarahkan kepada Sung Suho. Sung Suho semakin tertekan, dan dia tidak bisa bergerak karena saking besarnya tekanan yang menimpa tubuhnya. Sung Suho tidak yakin bisa mengalahkan Komandan Tus, jadi dia harus memikirkan strategi. Belum sempat memikirkan strategi, dari atas serangan baru dari ras naga sudah segera akan dilancarkan. Ada 3 naga dengan ukuran yang sangat besar sudah bersiap mengeluarkan serangan. Serangan api dari mulut naga itu pasti akan sangat kuat. Jika terkena langsung, Sung Suho pasti akan langsung musnah tanpa sisa. Ketiga naga tersebut menyemburkan nafas api secara bersamaan, untuk menyerang Sung Suho. Tetapi entah bagaimana, Sung Suho berhasil keluar dari tekanan sihir Komandan Tus, dan langsung menyerang salah satu naga. Tak hanya satu, Sung Suho langsung menyerang ketiga naga tersebut. Dengan kekuatannya saat ini, sepertinya dia mampu mengalahkan para monster itu. Setelah itu, Sung Suho memusatkan kekuatan dalam tinjunya. Sung Suho langsung menyerang 2 naga yang ada di hadapannya dalam sekali tinju. Satu naga dia taklukkan, untuk dijadikan kendaraan agar bisa bertarung di udara. Target Sung Suho berikutnya adalah Komandan Tus, yang dari tadi membuat dirinya kerepotan.
Saat sudah naik ke atas, Sung Suho terlihat panik. Bagaimana tidak, ternyata Komandan Tus sudah menyiapkan hadiah berupa bola api raksasa bagi Sung Suho. Bola api raksasa yang sudah jadi itu, siap dilepaskan oleh Komandan Tus. Tanpa menunggu lama, Komandan Tus langsung melemparkan bola api raksasa itu ke arah Sung Suho. Dengan refleksnya, Sung Suho berhasil menghindari serangan mematikan dari Komandan Tus. Terlihat gunung di belakang Sung Suho langsung musnah setelah terkena serangan bola api tersebut. Dan tak berselang berapa lama, ledakan yang sangat besar terlihat dari kejauhan. Sung Suho sangat terkejut, melihat sangat besarnya dampak dari bola api raksasa itu. Komandan Tus terlihat bangga, karena kekuatannya menjadi sangat besar setelah dia menggunakan tongkat sihir. Mampu gaya Sung Suho mengalahkan Komandan Tus.